Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di lanjutan dari tutorial tentang adapter recycler view dan juga tentang Picasso. Oke, pada lanjutan tutorial ini kita menyisakan tutorial dari tutorial sebelumnya, di mana kita gagal untuk meload gambar. Oke, sekarang permasalahannya saya perkirakan di sini disebabkan oleh akses internet ya. Jadi karena ketika menggunakan Picasso kemudian meload gambar itu membutuhkan internet. Nah, sementara di dalam Android internet itu harus didaftarkan di dalam manifest. Oleh karena teman-teman bisa klik manifest terlebih dahulu ya, bisa klik manifest 2 kali atau di drop down kemudian klik Android manifest. Kemudian di bagian sebelum application kita isi adalah penggunaan internet seperti ini, users permission, internet, kemudian tutup ya. Oke, jadi ini adalah untuk mengizinkan akses internet. Sekarang kita akan coba lagi apakah permasalahannya masih sama atau tidak. Harapannya tidak ada lagi permasalahan. Run, coba. Oke, launching. Oke, udah berhasil. Sudah berhasil meload gambar. Oke, mungkin di tutorial kali ini sampai ini untuk membuat gambar. Tutorial yang sebelumnya. Jadi ini adalah lanjutan dari tutorial yang sebelumnya tentang bagaimana meload gambar. Ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana membuat detail activity. Jadi kurang lebih kita bisa. Oke, sekarang kita buat satu activity detail. New, kemudian kita pilih activity, kemudian empty activity. Kita isi detail activity. Generate layout. Finish. Oke, nah selanjutnya kita udah punya satu activity detail nanti untuk menampilkan lebih detail tentang suatu tim. Nah, isi dari activity detail saya akan buatkan simple saja. Kita akan coba adopsi dari layout item ya. Kita akan coba isi adopsi sedikit dari layout item. C. Di sini. Oke, kita udah adopsi dari layout item. Berikut dengan ini namanya sama. Hanya saya paling tidak kita akan tambahkan satu bagian. Kita akan tambahkan satu teks di bagian bawah sini. Kita lihat yang atas 5, ini juga 5. Nah, ini bisa berisi tentang deskripsi. Kita bisa beri nama TV Desk. Nah, jadi ini ada deskripsi. Kemudian bawahnya layoutnya work content, jadi nanti dia bisa membesar ke bawah. Seperti itu. Oke, ini untuk di bagian detailnya. Ya, jadi perbedaannya seperti itu saja. Selanjutnya di bagian detail kita bisa sesuaikan. Tadi ada text view, ada TV nama, ada text view, TV stadion, text view, TV deskripsi, dan ada image view. Oke. Kemudian nanti di bawahnya sini sama seperti biasa, TV nama ya. Kita find view by ID, id dot TV team. Jadi tidak ada masalah namanya sama selama dia berbeda layout. Ya, jadi contohnya di sini ada detail activity detail dan item team punya ID yang sama, tidak masalah selama dia berbeda layout. Nah, di sini TV stadion sama dengan
activity Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti dari main activity ya, karena main activity teman-teman saya perlihatkan di bagian ini ya. Di sini ada main activity.this ya. Jadi saya menginjek main activity itu, atau dalam ini adalah activity itu, ke dalam adapter Team Recycler View ya. Jadi saya menginjeknya ke dalam adapter Time Recycler View. Nah, di dalam Time Recycler View di sini sudah ada activity, hasil injeksi dari konstruktor yang dimiliki oleh adapter Team Recycler View. Jadi ini adalah konstruktornya adapter, di sini diinjek ke dalam Team this activity. Jadi teman-teman untuk masalah injection di dalam Android, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut mengenai dependency injection ya, dependency inject. Oke, kemudian nanti di bagian bawah ini cukup kita buat holder.set on holder.item view dot set on click listener, kemudian new kontrol, kemudian tahan space. Jadi kontrolnya ditahan, kemudian klik space ya, jadi otomatis seperti ini ya. Saya ulangi lagi buat teman-teman semua. Jadi tadi hanya holder titik item view dot set on click listener, enter, new, spasi, kontrolnya ditahan, kemudian space-nya ditekan. Jadi sambil ditahan kontrol, ditekan space, kemudian pilih view on click listener ya. Kemudian di sini kita bisa jalankan, ingat materi intent intent sama dengan new intent. Yang pertama kita bisa panggil activity, kemudian yang kita mau panggil nanti adalah detail activity dot class seperti ini ya. Kemudian kita panggil, masih ingat materi bundle. Jadi ada beberapa item yang akan kita kirim ke detail activity. Di detail activity kita siapkan dulu. Ini hanya untuk mempermudah. Public static string. Kemudian di sini bisa kita isi nama. Habis nama, kemudian kita bisa pilih stadion, kita bisa pilih desk, kita bisa pilih logo. Jangan lupa ini dirubah stadion. Oke, kenapa saya tujuannya seperti ini, agar key nanti yang pada saat saya menggunakan bundle itu udah langsung terdeskripsi seperti ini. Jadi tidak ada lagi alasan sampai kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Di bagian adapter recycle view, bundle, new bundle dot put, kita bisa put string. Kemudian pertama masuk adalah nama. Key-nya kita bisa ambil dari detail activity tadi, detail activity dot nama. Nah, ini jadi key-nya. Kemudian saya ambil ini jadi nama tim. Seperti itu. Oke, position saya ada cara lagi yang lain. So kita bisa persingkat di bagian sini. Teams item sama dengan, nah ini sebenarnya ada bagian dari teams item. Jadi semua ini bisa kita rubah jadi teams item. Jadi
di dalam sini cukup kita panggil tim saya. Oke, alt enter. Jadikan variabelnya final. Kita bisa duplikat ke bawah. Kita bisa kirim juga stadion, ini get str stadium, kemudian kita kirim juga deskripsi str description dalam N atau dalam English. Di sini ada logo, kita kirim get str team badge. Oke. Nah, kemudian kita ikutkan intent dot put. Sorry. Kemudian kita activity dot start activity, kemudian kita panggil intent. Oke, seperti itu. Kemudian nanti di detail activity kita tinggal open, teman-teman bisa jalankan. Misalnya otomatis teman-teman perlu string nama, deskripsi, stadion, dan logo. Ya, oke, sini kita bisa jalankan get intent, get intent, get string extra nama, kemudian deskripsi, stadion, get intent dot get string extra. Jadi ini adalah key-nya ya. Jadi teman-teman mungkin jangan heran ketika saya input key-nya, di sini key-nya agak berbeda dari yang tadi kita inputkan di bagian sebelumnya. Kalau yang di bagian sebelumnya key-nya itu adalah seperti ini ya, dia ada lengkap, ada detail activity stadion. Sementara kenapa di detail activity sendiri dia hanya nama, karena dia berada di kelasnya dirinya sendiri. Sementara di sini dia tidak berada di dalam kelasnya dia, sehingga ada tambahan detail activity. Sementara di detail activity cukup nama instance-nya saja. Kita bisa input TV nama, set string, set text, kita bisa isi TV Dex dan TV Stadion, Dex dan Stadion. Dan ingat di dalam Android itu mengenal istilah case sensitive, jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Sorry, yang ini kita bisa gunakan Picasso. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa masuk ke sini, kemudian bisa diambil lagi, copy saja. Oke, loop-nya adalah logo saja, ini larinya ke IV logo. Kita akan coba percobaan pertama apakah berhasil. Oke, ini berhasil ya. Kita akan coba klik detailnya, personal. Nah, ini detailnya sukses, berhasil ya.
kemudian ada breakdown. Nah ini bisa berhasil. Ini teman-teman bisa rapikan ya untuk layoutnya. Yang saja di sini biasanya di bagian atas ini itu ada panah. Kita bisa tambahkan. Kita coba get support action bar. Sepertinya importnya agak berbeda. Di sini adalah Android Accelerator Compact Action Bar. Ya, jadi saya ganti tadi menggunakan get support action bar. Kemudian run debug. Kita klik Arsenal. Oke, sukses. Hanya saya ini tidak ada action. Jadi ketika kita klik dia tidak bisa ada aksi apa-apa. Kita tambahkan lagi di sini set. Jadi kita override dari kelas buat on action item selected. Kemudian di sini if item dot get item id sama dengan android dot id android kita lihat android.r.id.com. Jadi ini adalah bawaan ya, makanya dia dimulai dari Android kemudian R on backpress return to. Oke, itu coba Arsenal. Itu teman-teman bisa rapikan ya. Kemudian back, berhasil. Mode, kemudian back. Oke, berhasil. Oke, nah di tutorial kali ini mungkin sampai itu aja. Untuk sekarang kita bisa menggunakan data secara offline. Ya, hanya yang online hanya logo saja. Tapi nanti di di tugas selanjutnya kita akan coba menggunakan retrofit. Ya, mudah-mudahan sempat di mata kuliah ini. Oke, mungkin itu aja tutorial kali ini. Terima kasih.